Hidup seperti miliarder, utang seperti triliuner. Lah kok bisa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darren Febrian Nathanael dengan NIM 0-nya 6 kali 60743. Nah, hari ini saya ingin membahas salah satu fenomena budaya yang mungkin sedang populer di Asia Tenggara, khususnya mungkin kalau teman-teman sering lihat di sosial media itu mungkin sering kali terjadi di Indonesia, di mana budaya ini adalah budaya flexing di media sosial. Nah, kalian ngerti lah maksud saya. Nah, di mana semua orang di Instagram ini pengen banget terlihat kaya, pengen banget terlihat sukses, pengen banget terlihat bahagia, pengen banget terlihat kalau mereka tuh hidupnya sibuk dan sok produktif gitu. Dan entah kenapa kalau misalnya kayak kita perhatiin gitu, kok hidupnya tuh selalu lagi liburan ya, gitu kan. Sementara di dunia nyata itu tidak secantik itu, tidak semenarik itu. Tagihan muncul di mana-mana gitu. Bahkan mereka mungkin sedang buka m-banking dan berdoa gitu, ya Tuhan, kapan tagihan gue lunas, kapan uang gue cair gitu kan. Nah, dari sini kan kita bisa ngelihat bahwa pengaruh media sosial itu sangat luar biasa gitu, dimana media sosial ini bisa membuat semua orang tuh percaya gitu bahwa membeli barang yang tidak mereka mampu beli adalah sebuah pencapaian hidup. Nah, at this point semua orang ingin terlihat sukses gitu. Semua orang itu kaya dan ingin terlihat sukses, dan itu hal yang berbeda gitu. Dimana orang yang benar-benar sukses itu membeli sesuatu itu ketika mereka membutuhkannya gitu, mereka benar-benar membutuhkannya. Dan ketika kayak kita melihat orang-orang yang OKB atau enggak mungkin orang-orang kaya yang bohongan gitu kan, mereka tuh membeli sesuatu itu karena membutuhkan komentar. Nah, ini kan perbedaannya di sini, yang satu karena memang membutuhkan, mereka tahu urgensinya. Nah, yang satunya mereka juga tahu mereka membutuhkan, tapi untuk komentar orang lain gitu. Kayak untuk orang lain tuh bilang kayak, wah keren banget, wah mantep cuy. Nah kan kalau dipikir-pikir kan lucu gitu. Kayak ada orang yang 3 jam ngabisin waktunya di sosial media untuk cari filter Instagram, tapi 5 menit untuk membuat anggaran keuangan aja tuh gak bisa gitu kan. Kayak at this point semua orang tuh CEO, semua orang entrepreneur, semua orang punya bisnis, semua orang sedang grinding gitu, semua orang sedang hustle gitu. Tapi kan anehnya kan masih banyak ya yang bayar makan pakai peleter. Nah, kadang kan kita bingung gitu, kalau semua emang orang sukses gitu kan, kenapa semua orang juga menunggu tanggal gajian gitu, ya kan? Kalian coba deh, kalau kalian gak percaya ya, kalian buka Instagram atau enggak mungkin kalian TikTok, kalian cari aja hashtag flexing, hashtag anak muda sukses. Kalau kalian lihat itu pasti mostly mereka tuh umurnya masih 20 atau enggak mungkin under 20 tahun. Mereka udah naik mobil mewah, udah punya rumah besar, nginep di hotel yang mahal, foto jam tangannya mahal gitu kan. Tapi kan kalau mungkin kita kenal pribadinya orang itu ya, mungkin either kalian kerabatnya mereka atau gimana segala macam, karena saya pernah ngalamin gitu, pernah ada kerabat yang memang suka flexing gitu, dan saya tahu aslinya dia kayak gimana gitu, bahwa hidup mereka tuh nggak enak, masih ada cicilan yang perlu dibayar, masih ada tagihan yang perlu dibayar, bahkan mereka tuh bingung gitu cara nanganin ini sendiri itu kayak gimana gitu kan. Dan kan kalau kayak begini kan semua itu hanyalah omong kosong gitu. Nah, ini adalah fakta dan fenomena yang menarik ya. Mengingatkan saya pada teori seorang sosiolog bernama Erving Goffman. Nah, di mana menurut Goffman ini manusia cenderung menampilkan versi terbaiknya ketika berada di depan audiens. Apakah itu salah? At some point enggak. Karena memang kita pengen menampilkan bahwa ya gue orang yang baik, gue juga yang terbaik di depan audiens gitu. Itu bisa menjadi dua hal yang baik dan buruk gitu. Nah, kalau kita bahas di case ini, ya kan, dia
media sosial ini sebagai panggung teaternya gitu, dimana dia itu mau show off di media sosial itu. Nah, semua orang ini sedang berakting at this point gitu. Ada yang berakting kaya, ada yang berakting bahagia, ada yang berakting produktif gitu. Dan juga ada yang berakting kalau mereka tuh nggak peduli dengan pendapat orang lain gitu. Nah, yang lucunya kan unggahan mereka ini yang membuktikannya gitu. Nah kan banyak antara mereka flexing, terus juga banyak yang punya utang berjuta-jutaan gitu kan, segala macem. Kayak hidup mereka tuh full dengan kredit gitu, handphone kredit, motor kredit gitu kan, jam tangan kredit, gaya hidup kredit. Nah kan kalau seperti itu terus, nah satu hal yang emang mungkin mereka punya kan stres, karena semuanya kredit, semua dalam hidupnya dia tuh kredit gitu. Jadi yang mereka punya beneran itu hanyalah stres gitu. Kalian bayangin deh, kalau misalnya kalian nyicil HP, ya kan, let's say iPhone 17, cicilan 2 tahun gitu loh kan. Bukan karena handphone lama kalian itu rusak gitu, tapi karena kalian pengen beli yang bagus aja gitu, yang orang bilang wow nih HP bagus banget, yang orang bilang bahwa kameranya bagus gitu, segala macam. Dan kalian juga beli itu juga biar orang mengira bahwa kalian ini orang kaya, kan ini logikanya luar biasa gitu. Tapi sebenarnya bukan masalah barang bagusnya gitu, tetapi kalian ini pengen show off gitu ke orang lain. Nah, tapi dengan kalian show off itu, kalian ada beban yang harus kalian bayar, yaitu adalah cicilan tersebut gitu kan. Nah, jadi validasi ini kan berasal dari komentar orang asing, dan akhirnya itu merugikan kita sendiri. Nah, ini banyak banget nih terjadi di Asia Tenggara dan juga di Indonesia gitu. Dimana kalian tuh ingin mengejar standar gitu yang berubah setiap bulannya. Nah, hal-hal kayak gini itu sangatlah buruk, dan kita nih nggak boleh nih kayak gini-gini terus gitu kan. Jadi please buat teman-teman yang mungkin masih melakukan budaya-budaya flexing, kalian coba deh lebih pikirin lagi money management kalian, time management kalian, dan semoga kalau memang kalian sudah benar-benar ada dan kalian benar-benar berkecukupan, kalian baru bisa beli tanpa pakai utang dan tanpa menyulitkan orang lain. Oke, sekian dari saya, Darren Febrian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.